Halo semuanya, perkenalkan nama aku Minang Abida Gusimaya dengan NIM 250201694 Binus Creation Entrepreneurship Binus Malang. Halo, perkenalkan nama saya Uli Amri Prameswari dari Binus University, jurusan Entrepreneurship Business Creation angkatan 2025. Halo, perkenalkan nama saya Uli Lapsar Abdallah dari Binus Region Malang, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Vans merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Amerika Serikat yang tepatnya ada di California. Vans berdiri pada tanggal 16 Maret 1966 oleh 5 orang yang salah satunya bernama Paul Van Durham. Namun sebelum nama Vans dijadikan sebagai nama perusahaan, dulunya produk ini bernama Paul Van Ruger, dan ketika banyak orang yang menyebutnya sebagai Vans, maka digantilah perusahaan ini menjadi Vans. Perusahaan ini memproduksi beberapa hal seperti sepatu, clothing, dan aksesoris untuk olahraga seperti skateboard, snowboard, BMX, dan selancar. Kondisi perusahaan Vans ini sekarang sedang berada di fase rise, yang dimana sedang berada di titik tertingginya. Namun di balik itu semua, perusahaan ini pernah berada di titik terendah atau bisa dikatakan sebagai fase fall, yang dimana sempat mengalami kerugian secara besar-besaran dan juga kebangkrutan karena hutang yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, perusahaan ini pernah dijual kepada salah satu perusahaan perbankan yang bernama McCown & Co. dikarenakan tidak bisa membayar hutang. BMC dari Vans saat fall. Yang pertama, Key Activities, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Air Force, dan supplier. Yang kedua, Key Activities, produk sepatu ini dibuat langsung dari tangan Paul Van Durham. Yang ketiga, Value Proposition, pemasok utama sepatu olahraga ekstrim seperti atlet skateboard dan hanya terfokuskan pada produksi sepatu slip-on. Yang keempat, Customer Relationship, pembuatan sepatu yang cepat dan dengan menyelesaikannya pada hari itu juga membuat konsumen jatuh hati pada produk ini. Yang kelima, Customer Segment, anak Vans menyasar anak muda yang hobi skateboard dan tinggal di daerah California. Yang keenam, Key Resource. Untuk Key Resource, Vans memiliki dua. Yang pertama, Intellectual Property dan Intellectual Brand. Untuk Intellectual Property, pabrik berada di Anaheim, California, dan memiliki toko retail dengan luas 400 kaki persegi. Untuk Intellectual Brand-nya, Van Durham Rubber. Yang ketujuh, Channels. Vans memiliki toko dan juga perusahaan perbankan. Yang ke-8, Cost Structure, diperoleh dari bahan baku. Dan yang terakhir, Revenue Stream, dengan penjualan sepatu slip-on. BMC dari Vans saat rise. Yang pertama, Key Partners. Terdapat 350 toko rantai di Asia, Eropa, dan Amerika Utara melalui 150 kesepakatan kemitraan. Hubungan utama dengan beberapa toko di Beijing dan Shanghai. Gerai toko retail di Carnaby, London, menjadi toko andalan di Eropa, retailers, dan juga supplier. Yang kedua, Key Activities, inovatif desain dan juga berfokus pada pembuatan sepatu maupun aksesoris yang berkaitan dengan skateboard dan snowboard. Yang ketiga, Key Resource. Terdapat 3, yaitu Human Resource, Intellectual Brand, dan juga Intellectual Property. Yang pertama, Human Resource berasal dari karyawan. Intellectual Brand, Vans, dan juga Intellectual Property-nya terdapat markas besar di Mesa, California.
Yang keempat, value proposition. Vans merupakan premium brand dengan harga yang affordable dan penampilan yang cool, trendy, dan juga fashionable. Yang kelima, customer relationship. Vans merupakan merek dalam kategori skateboard maupun snowboard, dan sebagian besar pelanggannya tidak hanya menyukai sepatu dan olahraga yang ekstrim, yang membuat mereka setia pada merek, dan Vans mampu menghadapi resiko perpindahan merek yang minimal. Yang keenam, adanya channels. Berasal dari sponsor, titel sponsor of duck type, event, sosial media, dan official website. Yang kelima, customer segment. Vans menyasar wanita maupun pria, remaja, anak-anak, dan dewasa yang bertempat di Asia atau Cina, Eropa, dan juga Amerika, yang memiliki hobi snowboard, surfing, maupun skating. Yang ke-8, cost structure, berasal dari sponsorship, inventory, warehouse, brand event, dan biaya umum atau administrasi lainnya. Dan yang terakhir, revenue stream, berasal dari penjualan footwear ataupun apparel dengan pendapatan 4,5 billion US dollar per tahun. Saya akan menjelaskan mengenai strength dalam keadaan fall, strength dalam keadaan rise, weakness dalam keadaan fall, dan weakness dalam keadaan rise. Yang pertama, strength dalam keadaan rise. Perusahaan telah diakui oleh Forbes pada tahun 2001. Memiliki kualitas yang sangat bagus, tahan lama, menjadi pelopor sepatu casual, mendapatkan penghargaan America Best Small Company, memiliki desain yang simple namun up to date, dan juga mendapatkan pendapatan per tahun 4,5 billion US dollar. Yang kedua, weakness dalam keadaan rise. Memiliki adanya barang palsu, banyaknya imitasi yang mengatasnamakan Vans, warna mudah memudar. Yang ketiga, strength dalam keadaan fall. Perusahaan mampu membayar hutang dengan jarak 3 tahun, cepat dan cekatan dalam menanggapi permintaan pelanggan. Dan yang terakhir, weakness dalam keadaan fall. Tidak mampu bersaing dengan produk sport lainnya, hutang yang sangat besar, dan menjual perusahaan ke tangan orang lain. Pola model bisnis yang digunakan pada perusahaan Vans saat awal kemunculannya atau saat fase fall yakni long tail pattern, karena perusahaan ini memproduksi sepatu apabila terdapat pesanan dan memasarkan secara swadaya. Dengan menggunakan pattern seperti ini, perusahaan mampu berkembang beberapa tahun kemudian, sehingga pada tahun 1976, perusahaan berinovasi dengan memproduksi sepatu dengan kanvas bergambar dan menggunakan karet untuk alas permukaan. Saat Vans telah rise, pola model bisnis yang digunakan pada perusahaan Vans yakni open business model, yang dimana perusahaan ini selalu memerlukan inovasi untuk semua produknya. Dengan menggunakan pola bisnis ini, perusahaan bisa mengalami kenaikan pemasukan karena daya beli konsumen meningkat. Sesuai dengan nama pola yakni open, yang berarti terbuka oleh semua masukan untuk memperoleh ide yang unik. Bisnis model environment perusahaan Vans dalam keadaan fall yakni terdapat research berupa kain kanvas, kemudian memiliki kapabilitas sejumlah 5 orang, kemudian adanya core of competence yakni keinginan untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih unggul seperti Nike, Adidas, dan Puma pada waktu itu. Kemudian bisnis model environment perusahaan ini dalam keadaan rise yakni terdapat research berupa bahan baku dengan kualitas terbaik yang telah dipertimbangkan dengan matang. Kemudian terdapat kapabilitas sebanyak 10.000 tenaga produksi yang telah dibagi menjadi beberapa divisi sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada core of competence, yakni selalu melakukan inovasi terhadap produknya agar menarik konsumen untuk selalu
membeli produk fans. Analisis value proposition canvas. Yang pertama yaitu ada customer profile. Yang pertama juga ada customer jobs. Customer jobs merupakan bagaimana pelanggan dan juga pengguna dari produk yang dibuat oleh perusahaan fans ini memecahkan sebuah masalah. Berarti dalam customer jobs ini mereka berusaha memecahkan masalah pada sisi masalah fashion dan juga style. Yang pertama yaitu functional jobs. Functional jobs dari pengguna produk fans ini yaitu mereka memecahkan masalah dari sisi fashion dan juga stylenya, di mana mereka membutuhkan style dan fashion yang kekinian untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang kita tahu bahwa fashion dan style itu sangatlah menjadi pokok dan juga sangat penting pada saat ini. Yang kedua yaitu emotional jobs. Emotional jobs dari pengguna produk fans ini yaitu di mana para pengguna produk fans ini mereka bisa merasa puas dari sisi emosional. Emotional job, di mana para pengguna dari produk fans ini mereka ingin merasa puas, yang artinya mereka ingin terlihat fashionable, stylish. Nah, untuk itu produk fans ini menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, yaitu dengan menyesuaikan bahwa style itu sangat penting. Nah, kebanyakan dari mereka pengguna produk fans ini yaitu usia remaja sampai dewasa, yang dimana pada masa pubertasnya itu ingin terlihat stylish. Dan tidak dipungkiri juga bahwa pengguna dari produk fans ini juga dari kalangan tua banyak juga. Social jobs, di mana social jobs dari para pengguna fans ini mereka ingin dikenal sebagai orang yang fashionable, yang stylish, di mana orang lain menganggap bahwa orang yang menggunakan produk dari fans ini, yang kita tahu bahwa produk dari fans ini yaitu produk dengan branded yang terkenal. Nah, mereka para pengguna fans ini ingin dikenal sebagai orang yang stylish, branded, yang kekinian intinya. Customer gains. Customer gains itu merupakan sebuah manfaat atau nilai lebih yang bisa didapatkan oleh customer ketika sudah menggunakan produk fans ini. Yang pertama yaitu fashionable. Ya, sudah pasti. Jika mereka sudah menggunakan produk dari fans ini, mereka bisa terlihat fashionable ataupun stylish. Kemudian produk-produk yang dikeluarkan oleh fans ini produk yang sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari, untuk bekerja, untuk main, dan acara yang lainnya. Itu sangatlah cocok menggunakan produk dari fans ini. Kemudian dari produk yang ramah lingkungan, dibuat dari bahan yang ramah lingkungan, itu bisa menjadikan tahan lama. Keunggulan yang bisa didapatkan yaitu produk fans ini bisa kita custom, yaitu karena fans ini kita tahu bahwa mengeluarkan produk tidak jauh dari warna hitam dan juga putih. Untuk itu para pelanggan dan pengguna dari produk fans ini bisa mengcustomnya sendiri. Customer paints, di mana customer paints yaitu hal yang tidak diinginkan oleh pelanggan ketika menggunakan produk fans ini atau sebelum menggunakan produk fans ini. Yang pertama yaitu kehabisan stok. Yang kita tahu bahwa pengguna produk fans ini sangatlah banyak. Mungkin di seluruh negara sudah menggunakan produk fans ini. Value map. Value map itu apa yang produk fans ini tawarkan kepada pelanggan dari produk fans ini. Yang pertama yaitu ada produk dan servisnya. Produk dan servis yang diberikan oleh fans ini kepada konsumen secara fisikal dan tangible ataupun secara terwujud, yaitu fans ini memproduksi
sepatu, aparel, dan aksesoris lainnya di sisi fashion dan juga style. Gain kreator yang diberikan oleh perusahaan Vans ini kepada konsumen yaitu dengan memberikan kualitas yang sangat bagus, desain pada sepatu yang sangat menarik dan unik. Selain itu juga ada beberapa jenis sepatu dapat kita custom sendiri sesuai keinginan kita. Bahan yang digunakan juga awet dan bisa tahan lama, dibuat dari barang dan bahan yang ramah lingkungan. Fit, di mana kita mencocokkan antara customer profile dan juga value map tadi. Customer job, menurut saya dari sisi customer jobsnya dan juga value map yang diberikan oleh perusahaan Vans untuk customernya itu sangatlah cocok sekali, dimana kita bisa lihat sendiri dari customer jobs, gains, pains, dan juga yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, gain creator, pain relievers, dan juga produknya itu sangatlah cocok. Kenapa? Yang pertama yaitu kenapa perusahaan Vans ini bisa bangkrut ataupun lagi turun. Nah, perusahaan Vans mengalami kebangkrutan dan gagal karena mengalami praktek pemasaran yang buruk. Dikarenakan salah satu pendiri dari Vans ini yaitu James Van Doren yang menginginkan Vans menjadi pesaing dari Nike, di mana perusahaan di bawah naungan Jim memproduksi berbagai sepatu atletik, mulai dari sepatu basket hingga sepak bola dengan harga yang mahal dan juga berkualitas. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena masyarakat belum mengenali merek Vans itu sendiri. Meskipun masalah utang telah diselesaikan, masalah Vans memburuk ketika sebuah perusahaan pesaing bernama Vision Streetwear muncul. Paul yang pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi krisis dari Vans ini. Memasuki tahun 1990-an, Vans akhirnya berhasil bangkit kembali menguasai pasar sepatu atletik global sejajar dengan Converse. Yang kita tahu Converse juga brand yang sangat terkenal. Bahkan saat memasuki abad ke-21, Vans yang dibeli oleh VF Corp telah membuat banyak inovasi dan menjadi terkenal di seluruh dunia dan juga negara. Dari memperkuat identitas mereka dengan skateboard hingga mengunjungi dunia hiburan dan juga musik, hasil dari jasa sang pendiri Vans ini, Paul Van Doren, sehingga Vans ini tetap menjadi item teratas untuk sneakers dan juga sepatu kets di seluruh dunia. Saran solusi bagi perusahaan Vans. Vans merupakan perusahaan yang bergerak untuk memproduksi sepatu, pakaian, dan juga aksesoris untuk olahraga BMX, skateboard, snowboard, dan selancar. Meskipun target pasar ditujukan kepada mereka, namun perusahaan Vans belum pernah memproduksi seperti alat papan skate. Maka saran solusi dari saya yaitu agar perusahaan Vans mampu memproduksi papan skate yang bermotif seperti motif pada sepatu yang telah diproduksi sebelumnya. Selain itu juga agar lebih baik sebuah perusahaan dapat menggabungkan antara bahan kanvas dengan bahan yang lainnya agar tidak terlalu kaku dan tipis jika dipakai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Vans ini untuk perusahaan ataupun bisnis yang akan kita jalani ke depannya. Pelajaran bisnis yang bisa kita ambil saat mengetahui dari BMC seluk-beluk Vans ini dari awal hingga akhir didirikannya, dari mengalami kebangkrutan sampai merintis bangkit kembali, yaitu bahwa saat kita memulai sesuatu harus melihat kemampuan diri sendiri dan mendengarkan nasihat dari orang yang telah berpengalaman.
Meskipun dalam berbisnis tetap harus memiliki ambisi untuk menyaingi para pesaing yang telah hadir terlebih dahulu. Namun, di satu sisi, kita tetap harus melihat kemampuan kita. Apakah kita mampu bersaing secara cepat dengan produk yang telah kita kenal di pasaran atau tidak? Jika kita sudah mampu, kita bisa bersaing